Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang sudah masuk tema 2 dan kita akan belajar materi baru lagi, yaitu tentang pecahan, disusun oleh guru matematika level 4. Oke, pahami soal cerita berikut ini. Untuk meningkatkan kebersamaan, keluarga Nina mengadakan acara makan siang di rumah bersama kakek dan nenek. Ibu menyajikan 2 loyang kue bolu sama besar. Kue pada loyang pertama dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Sedangkan kue pada loyang yang kedua dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Nina mengambil 2 potong kue pada loyang pertama. Adi mengambil 3 potong kue pada loyang kedua. Siapakah yang mengambil bagian kue lebih banyak? Nah, coba kita perhatikan. Di sini disajikan ada 2 gambar, yaitu loyang pertama dan loyang kedua. Ukurannya semua sama. Dan di loyang yang pertama yang diambil 2 bagian diberi warna ungu, sedangkan pada loyang yang kedua yang 3 bagiannya diberi warna kuning. Kalau kita bandingkan, potongannya memang berbeda, tetapi jika disamakan, ternyata ukuran pada loyang yang pertama itu lebih besar dibandingkan yang loyang kedua. Berarti jawabannya adalah Nina, karena potongan kuenya lebih besar. Oke, setelah memahami dari ilustrasi di atas, kita akan masuk ke arti pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari sekelompok benda. Pecahan biasa dinyatakan dalam bentuk A per B. A dinamakan pembilang, B dinamakan penyebut. Dengan nilai A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh seperti yang tadi disampaikan, ada loyang yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk yang berwarna ungu ini kita umpamakan sebagai nilai pecahan, berarti ada 2 potong, semuanya berjumlah 6, berarti ditulis 2 per 6. Untuk loyang yang kedua berarti 3 potong, semuanya ada 12 menjadi 3 per 12. Ya, berikutnya tentang apa? Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contoh, di sini ada 2 gambar pizza, yaitu pizza 1 dan pizza yang kedua. Pizza yang pertama dipotong menjadi 6, sedangkan pizza yang kedua cuma menjadi 3 bagian. Jika pizza yang pertama itu diambil 2 potong, dibandingkan dengan pizza yang kedua diambil 1 potong, ternyata jika diletakkan sebelahan itu besarnya sama. Nah, berarti 2 potong pizza pertama sama besar dengan pizza yang kedua. Jadi, 2 per 6 itu senilai dengan 1 per 3. Cara lain menentukan pecahan senilai, selain kita menggunakan gambar, ternyata ada juga membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, pecahan 2 per 6 senilai dengan pecahan berapa ya? Nah, di sini akan dibahas juga 2 per 6 itu tadi bisa kita amati, pecahan senilai bisa dikali atau dibagi. Di sini dicoba dengan dikali 2, menjadi hasilnya 4 per 12. Bisa juga dikali 4. Menjadi 8 per 24 atau dengan dibagi sama-sama dengan angka 2 menjadi 1 per 3. Jadi pecahan 2 per 6 senilai dengan 4 per 12, 8 per 24, dan 1 per 3. Kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Contohnya, 16 per 24. Jika dibagi 2 masing-masing, yaitu ketemu 8 per 12. Dan dilanjutkan lagi, dibagi seterusnya hingga angka itu tidak bisa dibagi. Akhirnya adalah 2 per 3. Atau 16 per 24 ini dibagi masing-masing dengan angka 8 menjadi 2 per 3.
materi berikutnya yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ada dua jenis pecahan yang dibandingkan, yaitu yang pertama adalah penyebut kedua pecahan sama, yang kedua penyebut kedua pecahan berbeda. Kita akan membahas jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, kalian tinggal membandingkan langsung bagian pembilangnya. 3/8, 5/8, semuanya memiliki penyebut 8. Berarti angka 3 dan angka 5 itu lebih besar angka 5. Otomatis kita akan memberi tanda lebih besar pada 5/8. Berikutnya, jika ada kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan, yaitu dengan cara apa? Menyamakan penyebutnya atau dengan dikali silang. Jika menyamakan penyebut, di sini tertulis ada penyebut 3 dan 4. Kita samakan dengan cara dikali saja biar lebih mudah. 3 dikali 4, 12. Atau bisa juga kita menentukan kelipatannya. Contoh, seperti yang tertulis. 3 kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15. Sedangkan 4 ada 4, 8, 12, 16. Berarti ada angka yang sama, yaitu 12. Nah, kalau kita menyamakan, kita lihat dulu bagian penyebutnya. 1/3 menjadi penyebut 12. Berarti dari 3 menjadi 12 itu dikali 4. Sehingga nanti pembilangnya juga mengikuti dikali 4. Sedangkan yang 1/4 penyebutnya dijadikan 12, berarti jadi 4, dari 4 jadi 12 kan dikali 3. Nanti penyebutnya juga ikut dikali 3. Sehingga kita ketemu 4/12 dan 3/12. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/3 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, materi yang terakhir pada tema ini yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan yang sebelumnya kita menggunakan penyebut yang berbeda, kita samakan dulu, bisa juga dengan cara dikali silang. 1/3 dan 1/4 kita kalikan silang. Dari 3 dikali 1, kemudian 4 dikali 1. Hasil pecahan yang di sebelah kanan angka 3, yang di sebelah kiri angka 4. Berarti 1/3 ini lebih besar daripada yang 1/4. Simbolnya sama dengan sebelumnya. Oke, materi yang tentang mengurutkan pecahan. Di sini ada pecahan 5/8, 1/4, 1/2, dan 3/4 dari yang terbesar. Ini kita lihat penyebutnya sangat berbeda dan untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggunakan penyebut yang disamakan. Dengan apa? Bisa kita menggunakan kelipatan atau dengan perkalian. Nah, kalau ini dengan kelipatan akan ketemu 8, 4, dan 2. Semuanya dijadikan 8. Nah, 5/8 itu sudah 8 ya. 1/4 berarti dijadikan penyebut 8, 4-nya jangan lupa dikali 2. Nanti atasnya mengikuti. Yang 1/2, 2-nya dijadikan 8 berarti dikali 4. Atasnya juga mengikuti. Nah, menjadi 4/8, terakhir yang 3/4 dijadikan penyebut 8, 4-nya dikalikan 2 sehingga menjadi 8 dan atasnya juga dikali 2. Urutan pecahan yang terbesar jika penyebutnya semua sudah 8 bisa kita amati di bawah ini. Nah, sudah ketemu kan? Oke, ada gambar di sini. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa beli bakpia agar kita bisa matematika. Ayo terus berusaha dan berdoa. Sampai di sini pembelajaran tentang pecahan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.